hari ini kita akan meresmikan dimulainya digunakannya Gereja Katolik Santo Petrus. Di lingkungan ini sekaligus sudah ada 6 sarana ibadah yang dibangun, yaitu di sebelah kanan ada Masjid At-Taqwa, di sebelah sini adalah Geraha Layanan Kristen. Sekarang hari ini akan diresmikan Gereja Katolik Santo Petrus. Sebelumnya kita meresmikan Vihara Dhamma Sasana. Sebelumnya kita meresmikan Pura Widya Santika. Sebelumnya kita meresmikan Tonteng Bajikan Agung. Jadi di lingkungan Pancasila ini ada 6 sarana ibadah, 6 agama yang diakui oleh negara. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Maksudnya adalah agar masing-masing anak didik kita dan seluruh sivitas akademika ini melaksanakan acara agamanya dengan sebaik-baiknya, yang penuh dengan cinta kasih, untuk membangun saling pengertian, saling menghormati satu sama lain. Karena bagaimanapun juga kita akan hidup bersama di dunia ini untuk waktu yang lama seterusnya. Kita sangat mengkhawatirkan tumbuh berkembangnya fanatisme buta yang bisa berkembang menjadi fundamentalisme, bisa menjadi radikalisme yang menjadi benih daripada terorisme. Ini harus diatasi dari sejak pendidikan awalnya dengan saling menghormati satu sama lain. Jadi sarana ibadah ini melengkapi sarana pendidikan kita yang non-kurikuler, non-akademis. Jadi dengan demikian kita berharap mahasiswa satu sama lain bisa saling mengenal, saling memahami, saling menghormati, dan akan membangun masyarakat yang harmonis satu dengan yang lain. Kemudian memaknai Natal di masa pandemi ini Pak seperti apa? Natal? Oh iya. Ya, 3 hari lagi kita akan merayakan Natal kepada seluruh umat Kristen dan Katolik. Saya menyampaikan selamat merayakan Natal. Semoga kedamaian akan semakin mantap di negara yang kita cintai. Ada pembatasan sendiri nggak Pak dari pihak untuk merayakan Natal di sini? Kita mengikuti aturan pemerintah yang telah menetapkan mengurangi kerumunan. Kita tetap mengikuti aturan 5 yang ditentukan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Itu kita lakukan. Oleh karena itu, kalaupun ada perayaan Natal di pusat Pancasila ini, juga mengikuti protokol yang telah ditetapkan. Harapannya ke depan Pak untuk pembangunan gereja di kawasan kampus nih Pak, kawasan kampus khususnya kampus di seluruh Indonesia ini bagaimana Pak? Ya, itu kita serahkan betul-betul kepada pimpinan masing-masing. Tapi bagi kita di sini, Universitas Pancasila yang memakai nama filsafat negara, ideologi negara kita tidak bisa tidak. Kita memang harus membangun 6 sarana ibadah yang diakui sah oleh negara ini, justru untuk membangunkan toleransi. Saya sangat prihatin di beberapa tempat pembangunan sarana ibadah begitu dipersulit. Saya sangat prihatin mengenai itu, karena nyatanya kalau memang ada umatnya harus tersedia sarana ibadah apapun. Apakah itu di NTT yang mayoritasnya Katolik ada orang Islam, ya sebaiknya ada masjid. Di wilayah lain yang mayoritasnya Muslim tapi ada orang Hindunya dan memerlukan pura, ya harus ada pura. Saya kira kita perlu memberikan fasilitas pada seluruh umat beragama untuk menjalankan agamanya masing-masing, bebas melaksanakan ajaran agamanya masing-masing, dan memiliki sarana ibadah. Jadi Bapak sempat menyinggung tentang radikalisme. Gimana cara memperkuat toleransi di tingkat kampus? Memperkuat toleransi di tingkat kampus. Ya, tidak hanya di kampus, tapi di masyarakat luas. Kita perlu sebanyak mungkin melakukan dialog-dialog cross the board, lintas agama, lintas etnis, lintas ras, lintas suku, ya, lintas aliran pendapat politik, untuk
buat saling pengertian. Yang paling bahaya itu kan semua ternyata dalam tempurung. Yang satu merasa benar di sini, yang satu benar di sini. Begitu dibuka tempurungnya mereka berantem. Tapi kalau mereka biasa dengan cross the board communication, saling bertemu, saling berteman, saling berkawan, saya kira hal itu akan berkurang. Jadi kita juga perlu melakukan pengawasan terhadap beberapa unsur yang memang suka menjadi agitator, mengagitasi, mengadu domba, itu memang harus kita berikan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Penandatanganan prasasti sedang berlangsung. Gereja Katolik Santo Petrus Universitas Pancasila sudah resmi dibuka dan dapat digunakan. Ibadah di sini, tapi disesuaikan dengan kemampuan kita. Kita membangun bertahap mulai dari Masjid At-Taqwa, kemudian Gereja Pelayanan Kristen. Hari ini kita meresmikan digunakannya Gereja Katolik Santo Petrus. Beberapa hari yang lalu Vihara Sanatadama, sebelumnya kita Pura dan sebelumnya Agama Konghucu Kelenteng. Maksudnya pimpinan Pancasila mengharapkan anak didik kita, para mahasiswa, juga sivitas akademika menjadi penganut agama masing-masing yang mendalam dan saleh. Yang Muslim menjadi Muslim yang baik, yang rahmatan lil alamin, yang amar ma'ruf nahi munkar, yang Kristen mengikuti ajaran Kristen yang baik, yang Buddha menjadi Buddhis yang bagus, yang Hindu juga demikian, yang Konghucu juga mengikuti ajaran Konfusius yang baik. Karena pada dasarnya semuanya juga mengajarkan hal-hal yang baik untuk hidup bersama dengan baik. Kalau tidak, kalau ada yang tidak baik, pasti akan merugikan yang lain. Dan pada waktu ini, sebagai negara yang paling heterogen di dunia ini, yang paling kita khawatirkan adalah tumbuhnya fanatisme buta yang bisa berkembang menjadi ekstremisme, lalu menjadi fundamentalisme, lalu menjadi radikalisme, lalu menjadi benih-benih daripada terorisme. Yang sebenarnya orang yang melakukan itu justru sebenarnya tidak mendalami ajaran agamanya sendiri yang penuh dengan cinta kasih.
Jadi harapan kami sarana ibadah ini akan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, sekaligus ada diskusi-diskusi cross the board antar lintas agama untuk saling mengenal. Dengan saling mengenal akan tumbuh rasa saling sayang. Dengan rasa saling sayang akan menumbuhkan harmoni di antara mereka. Saya kira itu. Saya sangat menghargai prakarsa dari pimpinan Yayasan Pendidikan Universitas Pancasila dengan segala jajarannya untuk mendirikan bangunan-bangunan yang merupakan representasi dari komunitas-komunitas agama yang ada di Indonesia. Selain sebagai tempat pembinaan masing-masing komunitas agama, saya yakin kehadiran keenam tempat ibadah ini menjadi simbolik yang sangat kuat mengenai cita-cita Universitas Pancasila ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap semoga di tempat ini, di tempat-tempat ibadah yang ada di dalam kampus Universitas Pancasila ini, masing-masing anggota warga komunitas agama yang berbeda-beda itu sungguh membina diri, saling membina sesuai dengan cita-cita, visi dan misi Universitas Pancasila. Saya yakin saya tidak salah kalau saya mengatakan semoga di tempat ini, bukan hanya di kapel ini, di gereja ini, tetapi di seluruh kampus ini, semangat cinta tanah air bertumbuh, semangat keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia juga menjadi keprihatinan di samping ilmu-ilmu yang dipelajari di tempat ini. Pokoknya semua Pancasila. Itulah sebabnya saya tadi mengusulkan kalau menyebut gedung ini jangan berhenti pada Gereja Katolik Santo Petrus, tetapi dilanjutkan Gereja Katolik Santo Petrus Universitas Pancasila. Kami tidak hanya sekedar mengapresiasi ya, tapi sangat bersyukur ya Kementerian Agama dalam hal ini atau pemerintah dengan dibangunnya kompleks rumah ibadah ya, atau rumah doa yang jumlahnya 6 yang mewakili nama agama yang ada di Indonesia ini. Dan terakhir pada hari ini diresmikan Gereja Katolik Santo Petrus Universitas Pancasila. Sebagaimana tadi Romo Kardinal Bapak Uskupan Agung Jakarta sudah menyampaikan, salah satu program utama kami moderasi beragama, salah satu program prioritas adalah memang mengedepankan salah satunya toleransi dan pemahaman bagaimana melaksanakan agama kita masing-masing dan menghargai, menghormati pelaksanaan ibadah maupun pelaksanaan agama dari umat lainnya. Dengan adanya satu kompleks rumah peribadatan ini, tentunya akan menyediakan fasilitas bagi para mahasiswa maupun sivitas akademi lainnya untuk bisa meluangkan waktu dan cukup dekat ya, jadi tidak perlu pindah ke tempat atau tempat yang terpisah, tetapi di satu kompleks, di satu tempat ada masing-masing bisa mengakomodasi berbagai keperluan ibadah mereka. Dan satu hal ini dengan adanya fasilitas ini tentunya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan pada para pengelola Universitas Pancasila untuk beribadah, mengembangkan mental spiritualnya, dan tentunya menjadi masyarakat yang lebih bermoderasi dalam segala hal. Saya kira itu.